Ini kita masuk pada penyebaran data. Penyebaran data ini adalah salah satu bagian dari statistik yang deskriptif. Statistik yang deskriptif kemarin kita mempelajari mulai dari apa kemarin ya? Oh, distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi, kemudian kita masuk ke pemusatan data, kemudian letak data. Nah, sekarang salah satu bagiannya itu adalah penyebaran data. Dan di dalam penyebaran data ini, di sini ada definisi secara singkat, ya bisa kalian lihat sendiri. Yang perlu kita ketahui adalah ada beberapa istilah atau perumusan baru di dalam melakukan ukuran penyebaran data. Pertama ada yang namanya jangkauan atau range. Jadi jangkauan atau range ini adalah kita mencari nilai selisih yang berada pada dalam sebuah data, baik itu data tunggal atau data yang berkelompok. Nah, kemudian untuk mencari jangkauan ini yang harus kita ketahui adalah nilai maksimal dan nilai minimal dalam sebuah data. Suaraku jelas aja kah? Terlalu cepat atau bagaimana? Kenapa? Jelas aja, Bu. Jelas aja, Bu. Oke, ya. Kemudian, nah di sini yang harus kita ketahui tadi itu adalah nilai maksimal dan nilai minimal. Ini adalah perumusan dari mencari jangkauan atau range. Nah, ini contohnya di sini kita menggunakan apa namanya data tunggal. Nah, di sini. Notasinya dia menggunakan R. R untuk range atau jangkauan. Kemudian X maksimalnya berapa, kemudian dikurang dengan X minimal. Di sini kalau dalam data tunggal ini, di sini ada 10, 6, 8, 2, dan 4. Nah, yang kita cari X yang terbesar. Yang terbesar itu adalah 10. Berarti X max itu adalah 10. Kemudian X min, nilai terkecilnya adalah 2. Berarti kalau kita kurangkan, 10 dikurang 2 adalah 8. Jadi jangkauan atau selisih data antara nilai maksimal dengan nilai yang terkecil itu adalah 8. Ya, ini contoh data yang tunggal. Kemudian ini istilah yang pertama ya dalam penyebaran data. Kemudian ada lagi yang namanya simpangan rata-rata. Nah, di sini kita langsung ke contoh ya. Nah, di sini ada dua macam data yang akan kita bahas. Ada yang data tunggal, ada yang data berkelompok. Di sini untuk perumusan data yang tunggal. Nah, ini untuk perumusan data yang tunggal, SR ini adalah notasi dari simpangan rata-rata, SR. Kemudian di sini ada sigma atau sum. Sigma atau sum ini di sini kita membuat total keseluruhan ya. Kalau ada lambang seperti ini artinya kita mencari total keseluruhan. Total keseluruhan dari hasil X dikurang dengan X rata-rata. Di sini X dikurang dengan X rata-rata. Kemudian dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Jadi di mana-mana itu sama ya. Kalau ada notasinya N, berarti itu tentang banyaknya sebuah data. Nah, contoh. Di sini ada nilai ulangan matematika dari 6 siswa. Berarti banyak datanya itu ada 6. Ya, ada 6 orang siswa. Datanya adalah 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Ya, ini data tunggalnya. Ini adalah nilai X-nya, X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini nilai X-nya. Banyak datanya ada 6. Sekarang kita tentukan simpangan rata-ratanya. Oh ya, materi ini juga sudah bisa kalian download di e-learning ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari
rata-ratanya ya. Tadi kan di dalam perumusan atau dalam rumus dalam simpangan rata-rata tadi adalah SR itu sama dengan sigma dari X dikurang X rata-rata ya. Berarti kita harus mencari X rata-ratanya dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Nah, yang kita harus cari terlebih dahulu adalah rata-rata dari data tunggal yang tadi ya. Mencari rata-rata itu kalau dalam data tunggal itu kita totalkan dulu keseluruhan data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Jadi data tunggal tadi kita tambahkan seluruhnya kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini 36 ya. 36 dibagi dengan 6. Berarti rata-ratanya adalah X rata-rata itu adalah 6. Nah, kemudian di sini ada perintah, ada perumusan X dikurang X rata-rata. Berarti nilai X-nya berarti nilai X-nya Jul Kipli. Jul. Woi Mira Jul. Nah, kada sadar lagi kuliahan. Nah, kemudian tadi nilai X itu kita kurang dengan rata-rata yang kita dapatkan tadi. Ya, jadi setiap X ini adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi masing-masing X kita kurangi dengan X rata-ratanya. Jadi hasilnya seperti ini ya. 7 kurang 6. Ditambah 5 kurang 6. Tambah 6 kurang 6 dan seterusnya. Nah, di sini setelah kita totalkan keseluruhnya atau kita sum, ya, kita cari total seluruhnya, itu dapatnya adalah 8. 8 kita bagi dengan N. N adalah banyaknya data di sini. Ya, N adalah banyaknya data. Ini N ya. N itu sama dengan banyaknya data. Nah, di sini setelah kita bagi 8 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 1,33. Berarti 1,33 ini adalah SR atau simpangan rata-rata dari data tunggal yang tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan kok? Halo, ada yang ditanyakan dulu? Kalau ini nih Bu, ada pakai data berkelompok lah Bu? Ibu. Belum. Habis ini. Ini baru data tunggal. Iya, siapa tadi? Lanjut. Halo, lanjut kah? Lanjut, Bu. Lanjut Bu. Nah, sekarang kita coba untuk data yang berkelompok ya untuk mencari simpangan rata-ratanya. Nah, sekarang kita lihat di sini di bagian sini ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu apa yang harus kita perlukan untuk mencari simpangan rata-rata pada data yang berkelompok. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sigma. Ya, sigma berarti di sini yang kita cari adalah total keseluruhan. Total keseluruhan dari, nah di sini ada F, berarti frekuensi ya. Frekuensi yang dikalikan ya, yang dikalikan dengan hasil pengurangan dari X dikurang X rata-rata. Ya, berarti hasil selisih dari X dikurang X rata-rata itu kita kalikan dengan F atau frekuensinya. Kemudian yang kita cari adalah total keseluruhannya. Kemudian di sini dibagi dengan sigma F. Sigma F kemarin ini bisa kita nyatakan sebagai N atau banyaknya data. Jadi sigma F itu bisa kita katakan juga sebagai N atau N di sini adalah banyaknya data. Nah, jadi kurang lebih
kurang lebih seperti yang data tunggal yang tadi, cuma bedanya adalah dia harus kita kalikan dulu dengan F ya. Sekarang contoh. Nah, nanti soal yang kalian dapatkan bentuknya seperti ini. Jadi data yang sudah dikelompokkan seperti ini. Kemudian kita harus cari satu per satu. Ya. Nah, nanti soal yang kalian dapatkan itu hanya 2 buah ini ya. Jadi ada data dan frekuensi. Nah, ini. Ini soal nanti yang akan kalian dapatkan untuk data yang berkelompok. Di sini ada kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas keempat dengan masing-masing batas kelasnya, batas kelas atas dengan batas kelas bawah. Kemudian masing-masing kelas ini ada jumlah frekuensinya masing-masing. Kalau kita totalkan jumlah frekuensi di sini adalah 20. Nah, berarti ini adalah sigma dari F atau total keseluruhan dari frekuensi atau bisa kita nyatakan sebagai N. Banyaknya data. Nah, kemudian alhamdulillah. Untuk X di sini adalah sebagai nilai tengahnya. Ya, sebagai nilai tengah dari masing-masing kelas atau kategori. 4 ini saya dapatkan dari 3 ditambah 5 dibagi 2. Itu 4. Kemudian 6 ditambah 8 dibagi 2, itu 7. 9 tambah 11 dibagi 2, 10. 12 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 13. Berarti X di sini adalah nilai tengah. Nah, kemudian kita perlu apa lagi? Di sini kita perlu mengalihkan dengan F dengan X ya. Kenapa harus kita kalikan? Karena kita harus mencari nilai rata-rata ya. Tadi pada SR untuk mencari simpangan rata-rata pada data berkelompok atau data tunggal yang kita cari adalah X rata-rata. Nah, sini X rata-ratanya harus kita cari dulu karena digunakan untuk mencari hasil selisih dengan nilai X ya. Nah, untuk mencari X rata-rata pada data berkelompok, ini sudah pernah dijelaskan pada mencari pemusatan data ya untuk data berkelompok. Jadi untuk mencari rata-rata pada data berkelompok itu, kita harus kalikan nilai tengah dengan frekuensi, kemudian kita totalkan seluruhnya, kemudian dibagi dengan banyaknya data atau sigma F ya. Nah, di sini F dikali dengan X ya. Berarti 2 saya kali dengan 4 ya. Ini saya kali. 2 kali 4, 8. Kemudian 4 tambah 7 itu 28. 8 tambah 10 itu 80. Kemudian 6 dikali 13 itu 78. Kemudian yang kita cari itu adalah sigma Fx ya. Sigma berarti total keseluruhan dari Fx. Yang ini saya taruh di sini 194 dibagi dengan 20. 20 adalah sigma F. Setelah kita bagi, hasilnya adalah 9,7. 194 dibagi dengan 20 adalah 9,7. Ya, 9,7 ini adalah X rata-ratanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ini belum masuk ke SR-nya lah. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, kemudian kita lihat di bagian kolom yang ini. Ini kolom pengurangan. Yang kita kurangkan adalah X dikurang dengan X rata-rata. Tadi X rata-ratanya sudah dapat, yaitu 9,7. Ini harus kita kurangkan dengan X. X di sini adalah nilai tengahnya, berarti yang ini. Nah, ini ya. Berarti di sini dari mana saya dapat 5,7? Itu saya dapatkan dari 4 dikurang dengan 9,7.
9,7-nya dapat dari mana tadi, Bu? Dari sini, X rata-rata. Ya. Kemudian, dari mana saya dapat 2,7? Ini dari 7 dikurang dengan 9,7. Begitu juga seterusnya ya. Di sini berarti 10 dikurang 9,7. Kemudian di sini adalah 13 dikurang 9,7. Ya, ini adalah hasil pengurangannya. Ya. Kemudian ya. Itu 4 kurang 9,7 enggak negatif, Kak, Bu? Di sini kalau mencari SR, itu kita balik saja agar mendapatkan nilai positif. Tidak ada nilai negatif. Hasilnya positif ya. Ini saya balik. Ini maksudnya saya tidak menukar, saya tidak merubah perumusan dari ini maksudnya. Oh, berarti 9,7 dikurang 4 gitu. Iya, saya balik. Gitulah. Kemudian setelah saya kurangkan, saya dapatkan selisihnya. Di sini ada F. Berarti harus kita kalikan dengan F atau frekuensi ya. Di sini 2 dikali dengan 5,7 dapatnya 11,4. Kemudian 4 dikali dengan 2,7 hasilnya 10,8. 8 dikali dengan 0,3 hasilnya 2,4. Kemudian 6 dikali dengan 3,3 hasilnya adalah 19,8. Nah, saya dapatkan hasilnya, sudah saya kalikan dengan F, yang saya cari adalah sigmanya. Artinya total keseluruhan dari hasil kali dari F dikalikan dengan selisih yang kita cari tadi. Dapat kita masukkan dalam perumusan SR atau simpangan rata-rata. Sini 4,4 dibagi dengan 20. 20 adalah sigma F. Kita bagi hasilnya adalah 2,22. Berarti SR untuk simpangan rata-rata dari data berkelompok yang terlampir ya sebagai contoh ini itu adalah 2,22. Sampai di sini bisa dipahami? Lalu kenapa? Bisa? Bujuran? Bujuran. Paham, Boy. Kemudian istilah yang lain ada lagi yang namanya standar deviasi atau simpangan baku ya. Ada dua juga. Ada data tunggal, ada data yang berkelompok. Nah, pertama kita coba untuk data yang tunggal. Jadi di sini ada dua contoh yang bisa digunakan, boleh pakai yang mana saja untuk rumusnya. Itu boleh salah satu yang dipilih. Jadi boleh pakai cara yang ini atau pakai yang ini, boleh ya. Ini untuk data yang tunggal. Contoh Nah, di sini ada data tunggal ya, yaitu 2, 3, 5, 8 dan
Nah, kalau untuk mencari simpangan baku atau simpangan rata-rata, yang pertama kita lakukan atau kita cari adalah mencari rata-ratanya ya, sama seperti yang tadi. Di sini sama, kita juga harus cari dulu ratanya dari data tunggal. Jadi kita totalkan dulu keseluruhan data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Di sini 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 8 tambah 7 itu hasilnya adalah 25. 25 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Berarti 5 di sini adalah X rata-ratanya. Nah, kita coba masukkan dalam sebuah tabel ya. Di sini ada nilai X. X di sini adalah data tunggal yang tadi yaitu 2, 3, 5, 8, 7. Kemudian kita coba kurangkan dengan X rata-rata ya. Jadi di sini dari mana saya dapat minus 3 itu dari 2 dikurang dengan 5. Kemudian yang ini saya dapat dari 3 dikurang 5. Kemudian yang ini 0, bukan 0, 5 dikurang 5 kalau yang ini ya. Jadi nilai X itu kita kurangi dengan X rata-rata. 5 dikurang 5. Nah, kalau dalam kasus yang ini, minusnya bisa kita masukkan karena hasilnya nanti akan kita kuadrat ya, sehingga kalau kita kuadratkan dia menjadi nilai positif ya. 3 di sini 8 dikurang 5. Kemudian yang ini 7 dikurang 5. Nah, di sini hasil dari mencari selisih yang telah kita kurangkan dengan X rata-rata ini kita kuadratkan ya, minus 3 dikuadratkan itu adalah 9. Kemudian minus 4 dikali dengan minus 2 ya, minus 2 dikali dengan minus 2 hasilnya adalah positif 4. Kemudian sakitnya. Bentar ya. Apa ini? Nah, kemudian ini tadi hasil selisih kita kuadratkan masing-masing. Kemudian kita cari adalah sumnya atau sigma atau total keseluruhan dari yang telah kita kuadratkan. Hasilnya adalah 26. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan dari simpangan baku atau standar deviasi. Yang ini ya. Ini rumusnya. Jadi rumusnya itu cirinya dengan simpangan rata-rata itu di bagian akar ya. Kalau standar deviasi itu yang perumusan di akhir itu ada akarnya. Nah, di sini ada sum atau sigma dari X dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, ini sudah kita cari, yaitu 26 tadi ya, 26 dibagi dengan N. N-nya tadi adalah 5. Ya, kalau kita bagi, ini akar, ya, kalau kita bagi hasilnya itu adalah 5,2 ya. Jadi hasilnya akar 5,2. Ini untuk menjawab dari simpangan baku atau standar deviasi sampai di sini sudah cukup, sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau kalian mau melanjutkan mencari nilai akarnya, akar dari 5,2 itu juga tidak masalah ya. Tapi cukup sampai di sini sebenarnya tidak apa-apa. Seperti itu. Paham? Ada yang ditanyakan kah? Halo? Paham, Bu. Ya gitu dong, ada suaranya lah. Soalnya aku kada lihat, kok kamu buahnya kamu unggut, aduh sakitnya. Buahnya kamu unggut, kok kada melihat lah. Kira kamu perhatikan satu-satu. Paham semua Bu kalau nggak ada yang jawab. Aku takutnya itu video filter semua lah, video berataan. Jadi kada penyahut.
Kemudian di sini ada tadi data tunggal, sekarang data yang berkelompok. Ini juga ada 2 macam. Boleh pakai cara yang pertama, boleh juga pakai cara yang kedua ya. Ini juga hampir sama seperti yang simpangan rata-rata, tapi hasil akhirnya itu dia menggunakan akar pada akhirnya. Ya, dia menggunakan akar. Kita tarik akar. Nah, contoh. Ini masih kita gunakan contoh data yang tadi untuk data yang berkelompok. Nah, di sini ada macam langkah. Nah, kalau di sini kita tidak perlu mencari rata-rata ya, kita tidak perlu mencari rata-rata. Di sini kita cuma hanya mengalihkan antara F dengan X yang sebelumnya X itu kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi untuk soal yang kalian dapatkan itu adalah nanti seperti ini. Ini soal yang kalian dapatkan nanti. Kemudian yang kalian cari pertama itu adalah X-nya atau nilai tengahnya. Nilai tengah dari masing-masing kelas. Kemudian nilai X ini kita kuadratkan ya. Jadi nilai X itu kita kuadratkan. Jadi di sini 4 kuadrat gitu ya, hasilnya 16. 7 kuadrat, 10 kuadrat, kemudian 13 kuadrat. Ini dikuadratkan. Kemudian di sini kita harus kalikan juga F dikali dengan X ya. Berarti ini kita kalikan 2 kali 4, 8. Sini hasilnya. Kemudian 4 dikali 7 itu 28. 8 dikali dengan 10 dapatnya 80. Kemudian 6 dikali 13 hasilnya 78. Kemudian di sini F dikali dengan X kuadrat. Tadi X kuadrat sudah kita cari, yaitu di bagian sini. Berarti nilai F ini kita kali dengan 16. Kemudian tadi 2 dikali 16 hasilnya 32. Kemudian 4 dikali dengan 49 hasilnya 196. Kemudian 8 dikali dengan 100 hasilnya 800. Kemudian 6 dikali dengan 169 hasilnya 1014. Di sini yang kita cari adalah sigmanya atau total keseluruhannya. Jadi total keseluruhan dari fx kuadrat itu adalah 2042. Kemudian untuk yang di sebelah sini F dikali dengan X, sigmanya atau total keseluruhannya adalah 194. Nah, ini kita coba menggunakan perumusan yang kedua ya. Kita gunakan perumusan yang kedua yaitu akar dari sigma fx kuadrat dibagi dengan sigma f dikurang dalam kurung sigma f dikali x dibagi dengan sigma f kuadrat ya. Jadi yang harus kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu, dalam kurung dibagi kemudian dikuadratkan, nanti hasilnya itu dikurang atau diselisih dengan hasil bagi antara sigma fx kuadrat dibagi dengan sigma f. Nah, di sini kita masukkan satu persatu. Sigma fx kuadrat itu adalah 2042 yang ini. Ya, sigma fx kuadrat dibagi dengan sigma f. Nah, ini sigma f yaitu 20 dikurang 194. Ini saya dapat dari sini yaitu sigma fx dibagi dengan sigma f. Jadi kerjakan dulu dalam kurung, dibagi, kemudian dikuadratkan, hasilnya diselisihkan dengan 242 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 8,01. Ini boleh kalian coba pakai kalkulator masing-masing lah. Jadi hasil akhirnya itu akar, kemudian 8,01. Nah, ini simpangan baku atau standar deviasi. Sudah sampai di sini? Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang latihan soal. Ini bukan tugas ya.
Tapi ini untuk di-review saja, kita tidak ada tugas lagi. Latihan soal di sini ada beberapa soal, kemudian ada juga beberapa pembahasannya. Kalau kalian rajin ya, kalau kalian rajin, silakan dibaca saja ini. Ya, jadi ini ada soal, kemudian ada pembahasan untuk jawaban setiap soal ya. Nah, ada beberapa soal nih. Jadi untuk pengerjaannya sebenarnya kurang lebih saja seperti yang tadi. Tapi mungkin kalian perlu ada bentuk soal yang lain. Ya. Sini ada ya, jadi kalau kalian rajin silakan dibaca saja nih. Udah ya, ini sisanya cuma latihan soal aja. Udah. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu kah? Bu, tanya Bu. Nanti UTS ada berapa soal, Bu? Satu aja. Kalau satu aja itu dikumpul hari itu juga lah, Bu? Kalau UTS iya. Bukan tugas ya. Kalau UTS kan ujian, berarti langsung dalam waktu itu juga harus dikumpul. Dikirim dalam bentuk juga. Biasanya saya e-learning. Jadi ada batas waktunya. Kalau misalnya batas waktunya habis, berarti tidak bisa ngumpul, itu aja. Beda dengan tugas ya. Kalau tugas masih bisa saya bantu kalau misalnya tidak bisa ngumpul atau salah kumpul. Tapi kalau UTS itu tidak bisa, harus tepat waktu gitu. Ya. Jawabnya di di Excel. Di Excel aja supaya mudah. Di Excel aja. Nanti saya kasih data, kemudian kalian olah. Jadi hanya satu data saja saya beri, tapi jawabannya ada mulai dari distribusi frekuensi, pemusatan, letak, dan penyebaran data itu. Ya, jadi semua statistik yang deskriptif itu harus dikerjakan. Oke. Paham? Waktunya kan, Bu. Sistemnya boleh open book loh, Bu? Ya boleh lah. Biasanya saya tidak pernah ini ya. Tidak pernah close. Kenapa? Jam berapa terakhir pengumpulan nanti, Bu? Kalau ujian UTS itu sesuai waktu perkuliahan. Sama ya. Nah, kalau 1 jam setengah ya 1 jam setengah. Beda sama UAS kayaknya. Kalau UAS itu 1 jam 1 jam. Kalau UTS waktunya lebih panjang. Sama kayak perkuliahan biasa waktunya.